Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tentunipun semindah kita sami tansah ngucapkan ras puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bilih dugi dalu menika kita sami tasih pinaringan kanugrahan ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala. Kita sami tasih dipun paring kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala dipun dugeaken nggih menika tahun 2024 alias menika dados napa menika Allah Subhanahu wa taala menika paring kesempatan dumateng kula lambetan sami paling boten kalih perkawis. Nalika kita sami menika tasih dipun paringi kesempatan gesang wonten ing alam donya, dipun paringi umur panjang nggih, tasih dipun paringi umur menika Allah tasih paring kesempatan dumateng kula sami menika kalih perkawis. Ingkang sepindah nggih menika Allah tasih maring kesempatan dumateng kula sami menika supados ngathah-ngathahaken anggenipun taat marang Allah, anggenipun ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, damel persiapan bekal terbaik benjing wonten ing kehidupan akhirat. Nggih. Pramila usia ingkang tasih Allah paringaken dumateng kula lamjen sami menika nggih estu monggo dipun isi kanthi amal soleh. Awit niku ingkang dados bekal terbaik damel menghadapi kehidupan benjing wonten ing akhirat. Nggih. Teng alam donya menika ibaratipun papan panggenan damel bercocok tanam, nggih, menanam. Lah benjing wonten ing akhirat niku papan panggenan damel ngunduh, nggih, ngunduh napa ingkang sampun kula sami tindakaken nalika wonten ing alam donya. Pramila nggih gesang naming sepindah mumpung tasih dipun paring kesempatan monggo estu dipun napa menika dipun kathah-kathahaken anggenipun amal saleh. Semaksimal kemampuan kula lamjanan sami ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah ya semaksimal kemampuan kalian. Ingkang kalih kanthi dipun paringi yuswa, dipun paring kesempatan tasih gesang teng alam donya menika, berarti Allah Subhanahu wa taala menika tasih paring kesempatan dumateng kula lam sami supados ngathah-ngathahaken anggenipun istighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika ugi sesuai kalian napa ingkang dados Allah ingkang dados dawuh saking Allah Subhanahu wa taala supados bersegera nggih. Wonten ing surat Ali Imran 133 menika dipun sebataken wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u niku kan perintahipun Allah menika supados bersegera, cepet-cepet. Dados nek menuju ampunanipun Allah niku bersegera, ampun ditunda-tunda. Nah,
Allah Subhanahu wa taala tasih paring kesempatan dumateng kula lamsan sami pramila monggo dipun ginakaken saestu nggih menika supados ngathah-ngathahaken anggenipun istighfar. Nggih. Saksampunipun banyak beramal soleh, ampun supe diiringi ugi kanthi istighfar. Lah nek wis akeh amale ngopo dadak istighfar Ustaz? Nggih. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kirang napa? Nggih. Beliau dados manusia terbaik, paling mulia, maksum, terbebas dari kesalahan dan dosa, pun dijamin mesti mlebu swarga. Bahkan yang pertama kali akan mengetuk pintu surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kenging menapa Rasulullah SAW menika tasih beristighfar, tasih bertobat marang Allah niku sedinten niku mboten kirang ping 100. Nggih. Pramila Rasulullah paring dawuh dumateng umatipun, dumateng kula lamjana sami supados ngathah-athahaken istighfar. Gitu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah. Pada bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu mi'ata marrah. Nggih menika 100 kali. Niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita? Awake dhewe gitu. Nabi nggih mboten, sahabat nggih mboten, tabiin mboten, tabiin nggih mboten, ulama nggih mboten. Gitu. Nggih dereng enten jaminan gitu. Sinten sing saged jamin awake dhewe mesti bakal mlebu swarga? Sing masteke sinten? Nggih. Kecuali menawi jenengan sami kita sami meniki mengakhiri kehidupan menika saged istiqomah di atas iman kula lamjana sami nggih dipun tutup kanthi amalan husnul khotimah insyaallah niku tondo-tondo jenengan bejo benjing teng akhirat. Ning selama masih hidup itu belum berhenti amal. Awake dhewe nggih mboten mangertos apakah mampu mengakhiri akhir hayat sami menika kanthi husnul khotimah atau justru sebaliknya. Menjelang akhir hayat justru malah bermaksiat marang Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan maksiat alias suul khotimah. Sampun kathah kisah-kisah kados mekaten sejak zaman saderengipun Rasulullah, zaman Rasulullah bahkan zaman-zaman setelahnya. Niku sampun kathah kisah-kisah kejadian mekaten. Mula-mula menjadi tiyang ingkang soleh, tiyang ingkang taat, tapi ternyata di akhir hayat malah milih murtad nggih. Akhirnya napa menika meninggal dalam keadaan kafir. Niku nggih wonten kathah kejadian seperti itu. Pramila ma'asyiral muslimin, kita sami butuh hidayah saking Allah, butuh petunjuk saking Allah. Mugi-mugi saged istiqomah di atas iman menika sampai akhir hayat. Niku sing paling penting. Nggih. Bagaimana kita nanti itu bisa mendapatkan husnul khotimah, itu yang harus kita prioritaskan. Bagaimana nanti saya matinya itu dalam keadaan husnul khotimah ya. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah kegandengan kalian niku wau nggih istighfar. Nah, sameneika mlebet nggih amalan-amalan ingkang saged menghidupkan hati, ya, menyeburkan hati, menjaga stamina hati. Sasampunipun kala riyen kita bahas babagan zikir kalih membaca Al-Qur'an, sakmenika nggih menika mlebet bab istighfar. Nggih, istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenging napa kula sami menika kok dadak istighfar marang Allah Subhanahu wa taala, nggih. Wonten ing setunggalipun hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sampun nyebataken ya ibna Adam, wahai anak Adam, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah. Tukhti'una, kalian itu berbuat salah. Berbuat salah berarti berbuat dosa. Bil laili wan nahar, baik di malam hari maupun di siang hari. Niku nggih dados informasi saking Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi bilih sifate menungso niku nggih mesti nggadahi luput. Nggih. Siapapun itu pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa.
Hatta ustadz sekalipun pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Dan barangkali setiap hari kita melakukan kesalahan dan dosa itu. Lan melawi dipun muhasabai, mulai dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, atau mungkin sampai hari inilah, sampai detik ini. Menika cobi dipun pikir, dipun galih, dipun renungaken apa yang sudah kita lakukan selama bangun tidur sampai sekarang. Apakah kita telah banyak memilih dengan pilihan yang tepat, atau kita banyak salah langkah, banyak salah pilih? Awit menapa Bapak Ibu, setiap hari, setiap detik, menit, ya, jam dan seterusnya, kulul amsami senantiasa dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Mulai dari bangun tidur, apa kita memilih untuk bangun sebelum subuh atau bangunnya setelah subuh? Apakah kita memilih untuk melaksanakan subuhnya berjamaah di masjid, atau kita memilih subuhnya tidak berjamaah di masjid? Apakah kita memilih untuk kemudian kita isi di pagi hari dengan amal soleh, misalkan tilawatul Quran atau dzikrul subah wal masa, zikir pagi dan sore, atau malah kita gunakan untuk tidur lagi? Itu ya pilihan-pilihan. Setiap saat kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan itu, gitu. Misal contoh, ya, pagi hari kita bangun, misalnya pun jenengan sing terbiasa bangun malam, ya. Nah, bangun malam jenengan pasang alarm, misalnya jam 3, ya. Jam 3 alarm bunyi, ya. Didit bunyi. Niku pilihan, jenengan mireng. Pilihannya bangun terus segera qiyamul lail, ya, ambil air wudu kemudian sholat malam, atau memilih mematikan bakery pun, gitu. Nah, ternyata di situ jenengan milih bangun, alhamdulillah, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur, ya. Alhamdulillah, kemudian diteruskan dengan wudu, kemudian sholat. Alhamdulillah, niku berarti pilihan yang tepat. Allah berikan pilihan yang tepat. Tapi nek kemudian jenengan memilih untuk kemudian engko sik weh, ya, jam 3 cek ngantuk, gitu. Jam bekernya jenengan pateni, klik mati. Engko setengah 4 tak tangi. Nah, so kadang-kadang terjadi niku sudah salah pilih dulu, gitu. Kita kehilangan momentum keutamaan bisa bangun di malam hari, kemudian menunda amal itu, ternyata rencana bangun setengah 4 malah kebablasan, adzan subuh lagi tangi, berarti pun ketinggalan qiyamul lail. Napa dosa Pak Ustaz? Mboten jenengan mboten qiyamul lail nggih mboten dosa. Wong niku sunnah. Ning mboten pikantuk keutamaan qiyamul lail ingkang keutamaanipun luar biasa, nggih. Sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia. Seraya mengatakan siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni, gitu. Waktu-waktu yang sangat mustajab. Kita memilih untuk bisa bangun di malam itu, atau kita memilih untuk tetap tidur di dalam tidur panjang kita. Niku baru situ. Subuhnya, ya, apakah kita kemudian memilih ketika sudah terdengar suara adzan Allahu Akbar dan segera memenuhi panggilan itu, atau memilih yang lain-lain dulu, gitu. Niku nggih pilihan-pilihan, gitu. Engko sik cek rada anu sik, gitu. Santai-santai sik misalipun urung komat, ya. Akhirnya napa nek ngentosi komat jenengan berarti mboten nindakake salat fajar kalih rakaat. Nggih, padahal salat fajaripun 2 rakaat saderengipun subuh niku khairun minad dunya wa ma fiha, langkung saya tinimbang donya lan saisine. Nggih. Nek ternyata malah memilih yang sing penting ora masbuk. Mengke enten melih nggih, godaan setan niku akan terus membisiki. Nggih. Nek misalipun salat jamaah nggih niku wau berusaha untuk dihalang-halangi supados kehilangan salat fajare. Nek misalkan ya tetap bangun salat subuh, barangkali salat subuh ya masbuk. Napa dosa masbuk? Mboten. Ya. Jenengan salat subuh masbuk mboten dosa, gitu. Ning tidak keutamaan, ya, mendapatkan napa menika
takbiratul ihram bersama imam gitu. Alias ada keutamaan yang berkurang gitu loh ya. Napa melih salat subuh milih piyambakan teng griya, tidak berjamaah wonten ing masjid, padahal jamaah teng masjid niku pahalane pun 27 derajat tinimbang salat piyambakan teng griya. Pilih yang mana? Nah, niku mulai dari awal itu dianalisa. Saya itu memilih yang baik ya dadi wong sing bener napa sing ora bener, milih sing pas ya tepat sesuai dengan kehendakipun Allah atau malah berbuat maksiat marang Allah Subhanahu wa taala, atau sama-sama berbuat baik cuman apa berbuat baiknya ada yang utama, ada yang barangkali keutamanya lebih rendah. Lanjutnya milih yang mana? Lebih utama atau memilih yang lebih rendah keutamaannya. Nah, itu adalah pilihan-pilihan dalam kehidupan kita sehari-hari setiap hari. Setiap saat hati kita suruh milih sing ndi gitu. Milih mana ini? Ki udan-udan gerimis-gerimis milih mangkat pengajian apa ora iki. Niku pilihan-pilihan gitu, pilihan-pilihan. Pramila nalika kita sami menika introspeksi, kita muhasabah, alhamdulillah dari bangun tidur sampai sekarang sampai nanti mau tidur lagi, mudah-mudahan ya senantiasa dijaga berada di dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka bersyukurlah. Ning nek misalnya pun mendapati ya Allah aku di awan mau kelangan napa menika adzan ya wis ibaratipun napa menika adzan wis berkumandang salat Jumat ya durung teko masjid gitu. Nanti kan berarti kan keutamanya berkurang ya. Apakah kita sudah hadir di masjid nalika imam menika sedang berkhutbah niku kita sudah hadir di masjid, atau kita malah justru masih sibuk di mana di perjalanan segala macamnya. Niku pilihan-pilihan. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, senantiasa kita sami menika sering berbuat salah. Tukhtiuna billaili wan nahar. Niku nggih diakeni, nggih. Ngaku ra ngaku nggih ngoten niku. Niku informasi saking Allah Subhanahu wa taala, bilih menungso niku pancen nggih mahalul khata' wan nisyan. Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat papan panggenanipun salah dan dosa dan lupa gitu. Niku manusia. Nek ra tau salah, ra tau dosa, niku malah dudu menungso. Niku malaikat. Ya, malaikat itu enggak pernah salah, Pak. Ya, malaikat enggak pernah berdosa. Ya, senantiasa taat sama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, laksanakan itu. Niku sifatnya malaikat kados mekaten. Nek menungso ya tetap ya pernah berbuat salah itu pasti ya. Billaili wan nahar, bahkan kadang-kadang hati kula sami menika fisiknya memang mungkin kita tidak berbuat maksiat, tapi hati kita itu maksiat sangat mungkin sekali. Ya, di dalam hati kita ini kan kemudian napa menika mungkin kita berbicara sendiri dalam hati kita, ngrasane tanggane, atau mungkin ada sifat iri, dengki, hasad yang ada dalam hati kita. Ini kan pengaruh dosa-dosa yang ada di dalam hati. Pramila dipun gatosaken saestu. Setiap saat itu kan hati kita kadang-kadang berbicara gitu, ngomong. Lah itu pembicaraan yang dalam hati, bisikan-bisikan dalam hati itu, persitan-persitan dalam hati yang tersirat di dalam hati kita. Apakah itu isinya zikir kepada Allah, isinya kebaikan, atau isinya adalah hal-hal yang negatif gitu. Tidak suka kepada orang yang dapat nikmat, berarti ada hasad dalam hati kita gitu. Ngrasani wong wah kayak paling ngene. Nah, itu dalam hati mungkin tidak dilesankan. Lesan mboten ngendika niku. Ning hatine ngomong ngoten niku, gitu. Batin sing elek, gitu. Niku istilahipun suudzon, gitu. Berprasangka buruk, nggih. Padahal sebagian prasangka buruk itu adalah dosa, gitu. Lebih baik adalah kita memperbanyak husnudzon kita, ya, kepada saudara-saudara muslim kita ya, daripada kemudian kita berbuat suudzon malah menyakiti hati kita sendiri, bahkan terkadang kita terjerumus dalam perbuatan dosa. Lah pramila nalika kita sami menyadari baik di malam hari maupun di siang hari itu kita senantiasa berbuat salah, berbuat dosa, kita mendapati pilih Allah niku satu-satunya zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kula sami. Pramila kita senantiasa beristighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Kata sini wonten hadis qudsi kula wau, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah Allah yang akan mengampuni seluruh dosa-dosa.
wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala negasaken beto fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di antara fungsinya itu adalah istimror, terus menerus. Maksudnya apa? Allah senantiasa terus menerus akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Catatan ini apa catatan ini pun? Ya. Ikuti perintah Allah berikutnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Beristighfarlah kalian kepadaku, minta ampunlah kalian kepadaku, aghfir lakum. Niscaya selama kalian itu mau minta ampun kepadaku, selama itu pula aku akan mengampuni dosa-dosamu. Niku diantara fungsi ini pun. Ini pramila kusami menika terus melazimi istighfar. Awit niku wau menyadari bilih awake dhewe niku mesti berbuat salah dan dosa, dan Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa kula lan sami. Pramila perbanyak istighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar seringkali disebut di dalam Al-Qur'an. Iya, ada kalanya adalah diperintahkan. Istighfar itu kadang-kadang niku dados perintah saking Allah. Ya. Kados ini firmanipun Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wastaghfirullah, istaghfara yastaghfiru istaghfir. Niku betul fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Nggih. Maksudnya pun apa? Allah merintahkan dumateng kula sami menika supados istighfar minta ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niku perintah saking Allah, dawuh saking Allah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sak temene Allah menika ghafurun rahimun. Nggih menika Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niku sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Allah menika Maha welas asih, Maha paring pangampunan. Pramila nalika kita sami menyadari kathah kesalahan, kathah dosa ingkang kula lan sami tindakaken, menika segera istighfar marang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah badhe paring pangampunan menawi purun istighfar. Ada kalanya pelakunya dipuji, nggih. Pelakunya nggih tiyang ingkang istighfar mendapatkan pujian saking Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun kepada waktu sahur. Ya, ini mendapatkan makom yang tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kok di waktu sahur berarti kan sepertiga malam akhir. Piyambakipun sudah bangun, sholat tahajud, nggih. Terus kemudian banyak berzikir, berdoa, istighfar di waktu sahur. Ya, ini kebiasaan orang-orang soleh. Niki pelakunya dipun puji dening Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pujian saking Allah Subhanahu wa taala awet napa melazimi waktu-waktu sahur. Nggih menika waktu sahur berarti saderengipun subuh menika senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung, nggih. Nalika dipun paringi kesempatan dening Allah, dipun gampelaken saged wungu, saged bangun sebelum subuh. Kemudian melazimi qiyamul lail dan melazimi menika istighfar di waktu sahur. Selain itu, ada kalanya pula Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni siapa saja yang memohon ampun kepadanya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Surah An-Nisa ayat 110. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, wa may ya'mal su'an, ya, barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan, kejelekan, au yadzlimu nafsahu, atau dia menganiaya, menzalimi dirinya sendiri dengan berbuat kesalahan, berbuat dosa. Itu maksudnya adalah menzalimi diri sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu sebetulnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Kok menzalimi dirinya sendiri? Nggih, awet napa kanthi perbuatan maksiat niku wau piyambakipun akhire pikantuk siksa saking Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri dikarenakan perbuatannya dia sendiri berbuat maksiat marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mestinipun nggih
kita mesti menyayangi diri kita sendiri supados boten disiksa kalih Gusti Allah, supados boten diadab kalih Gusti Allah menika kita sami kedah dados tiyang ingkang mutakin, dados tiyang ingkang taat, hamba-hamba Allah ingkang taat marang Allah Subhanahu wa taala. Dipun dawuhi kalih Gusti Allah sami'na wa ta'na, dilarang dipun tinggalaken. Intine pun manut tunduk ketet kalih napa menika Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika tiyang-tiyang ingkang takwa. Nggih. Nah, tiang-tiang ingkang maksiat niku sejatosipun niku menzalimi diri sendiri, apalagi dampak dosa niku adalah buruk bagi diri kita sendiri. Gitu. Dampaknya buruk untuk diri kita sendiri, bahkan juga untuk orang lain. Nanti bisa menyebar ke yang lain. Dampak buruk itu, ya. Mungkin ya kita berbuat maksiat, ya. Orang-orang sekeliling kita ini tanpa disadari ternyata ada aja mungkin masalah jadi ruwet sing maune ape-ape dadi padu nggih, keluargane apik-apik malah dadi uring-uringan dan segala macam. Saged kemawon. Allah menjadikan napa suasana itu kemudian tidak nyaman, tidak tiba-tiba kok menjadi keruh suasananya itu, bisa jadi itu karena pengaruh dosa yang barangkali dilakukan oleh salah satu atau mungkin semuanya dari anggota keluarga itu. Gitu. Pramila betul-betul hati-hati. Ini babagan dosa menika nggih. Betul-betul itu adalah merupakan kezaliman untuk diri kita sendiri, mendolimi diri kita sendiri. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia senantiasa istighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima, maka niscaya ia mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sing penting purun istighfar. Nek masalah berbuat dosa, iya pasti akan berbuat dosa. Tidak bisa kita hindari. Ora mungkin berbuat salah, ndak bisa. Pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Entah lisan kita, entah mata kita, entah telinga kita, entah tangan kita, entah kaki kita, entah hati kita. Niku pasti pernah berbuat dosa. Maka ya zikir yang terbaik di situ adalah kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seringkali kata istighfar niku dipun sandingaken kalian kata-kata taubat. Nggih. Istighfar dipun sandingaken kalih taubat. Dalam kondisi demikian kapasitas istighfar ialah ungkapan untuk memohon ampunan dengan lisan. Nggih. Dados istighfar itu bentuk kita minta ampun, mohon ampunan saking Allah Subhanahu wa taala menika dengan lisan kita. Tentunipun dengan lisan itu ya hatinya ikut, Pak. Nah, kalau cuma sekedar lisan kita berbicara astagfirullahaladzim, nggih. Ning nek atine niku mboten gitu, niku nggih berarti cuma lisan tok, nggih. Padahal Allah itu yang dilihat bukan hanya sekedar lisannya saja, tapi justru hati kita itu. Itulah ya. Kalau kita membaca istighfar sepenuh hati, nggih, dengan hadirnya hati itu betul-betul menyadari bilih kita sami menika senantiasa berbuat salah, kemutan melih ya Allah, aku dhisik zaman semono tau ngene, kelingan nalika pas bertumindak maksiat. Orang lain mungkin enggak tahu, gitu. Ning awake dhewe menyadari ya Allah, aku ndek ben tau ngene iki, tumindak ngene iki dosa. Kok aku dhisik tau nglakoni istighfar, sekali istighfar ya Allah, ampuni ya Allah. Itu adalah napa menika bentuk istighfar yang luar biasa. Istighfar yang disertai dengan hati ya. Nah, sedangkan taubat itu kapasitasnya sebagai ungkapan pelepasan dosa dengan hati dan anggota tubuh. Taubat itu ya hatinya betul-betul menyadari bahwasanya saya itu salah, kemudian saya pengen bertobat, tidak mengulangi kembali, dibuktikan dengan amal nyata. Amalnya apa? Ya meninggalkan maksiat itu, berusaha meninggalkan perbuatan maksiat. Itu dengan anggota tubuh. Hati kita sudah merasa menyesal, karena tobat itu harus ada penyesalan, Pak. Nek tidak ada penyesalan, cuman sekedar lesan saja istighfar, tapi tidak ada penyesalan dalam hati, yaitu belum dikatakan bertobat. Tobat itu kita menyesal dari perbuatan itu, menyadari ini perbuatan salah. Nek wis salah kemudian apa? Menyesal, sampun menyesal, berusaha meninggalkan itu, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu ditinggalkan. Nek ngertos niku dosa, segera istighfar, bertobat, tinggalkan, nggih. Itu adalah napa menika tobat. Penten malih mangke nek
kaitanipun kalian hak-hak Adam, hak-hak manusia, misalnya pun masalah harta gitu. Mungkin kita pernah mengambil harta milik orang lain dan segala macamnya, maka itu bentuk tobatnya harus disertai dengan apa? Mengembalikan hak itu kepada orang yang kita ambil hartanya itu, ya. Itu harus seperti itu, ya. Ada pengembalian haknya, atau paling tidak meminta halalnya, ya, meminta kehalalannya. Misalnya pun kadang-kadang napa menika bentuk remeh-remeh, ya, enek buah-buahan, ya, ngerti itu tanpa izin, wah kayak kok anu nika peleme kok meletung men, mateng men kae, ora dipeki, tak peki. Dipetil tanpa seizin dari pemilik rumah. Nah, itu juga perbuatan dosa, ya. Maka supaya dihalalkan, ya minta supaya dihalalkan gitu. Pak D nyuwun pangapunten, kula mendhet pelemen jenengan mateng teng wit niku wau. Kula mirsani wah kok mateng ora dipek. Jenengan kula patosi mboten enten, kula pek, kula pangan punan. Pun telas. Kula nyuwun halalipun. Ya. Oh ya le tak halalke wis ora apa-apa. Ya. PN. Nek ngoten niku pun aman gitu. Nek mboten ya harus betul-betul, ya. Napa menika sampai kemudian dihalalkan atau kemudian kita mengganti. Ya, nek misalkan ra trimo tenan. Wah, kae pelem sing tak tim awe dhisik malah mbok petil malah mbok pek misalnya ngoten. Ngijoli. Ya, nek ngijoli kejenengan udah gelem ngijoli, tanggung jawab ngoten lho. Niku nek tobat, ya. Jadi dari hati kemudian diikuti dengan anggota badannya. Sebaik-baik istighfar ialah jika ia keluar dari hati yang retak karena dosa. Hati yang retak itu maksudnya pun hati yang sedih karena dia telah berbuat dosa, alias dia menyesal. Niku istighfar yang paling baik. Kita menyadari kita banyak salah, kita banyak dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah sebentar dengan hati kita. Lisan dan hatinya itu selaras. Itu istighfar yang terbaik, ya. Atau dilakukan bertepatan dengan waktu-waktu dikabulkannya doa, misalkan di waktu sahur misalkan, ya, itu kan waktu-waktu yang sangat mustajab, ya, dikabulkannya doa, itu istighfar di waktu sahur itu. Makanya kan orang yang istighfar di waktu sahur mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan setiap kali selesai sholat niki juga dianjurkan untuk banyak istighfar. Sebaik-baik istighfar ialah yang dimulai dengan pujian kepada Allah. Kita puji rien, ya, memuji Allah rumien, ya, dengan pujian-pujian, kemudian mengakui dosa-dosa kita. Setelah itu baru memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Syiddad bin Aus, ya, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar antakul, ya, ya. Sayyidul istighfar, ya, niku napa menika istighfar yang paling baik, ya. Antakula, hendaknya engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah niku dipun baca dengan sepenuh hati, dengan memahami maknanipun niku lebih membekas. Itu berupa napa menika pujian-pujian rumiyin, Pak. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau itu adalah Robku. Ini kan pengakuan Allah itu Robku, ya Allah engkau adalah Robku, Tuhanku, ya. Pengakuan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain engkau ya Allah, ya. Wa ana abduka, dan aku hanyalah hambamu, aku ini adalah hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya. Dan aku akan setia kepada perjanjianku denganmu semampuku, ya, semampuku ya Allah, ya. Alias apa yang sudah kita janjikan kepada Allah SWT, kita berusaha untuk menunaikannya. Kita berjanji untuk sholat, kita sholat dengan semampu kita. Kita berjanji untuk bisa melaksanakan saum Ramadan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan perintah-perintah yang lain.
mastata'tu, ya, sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Yang diperbuat ya macam-macam, kathah macamipun, ya, entah dengan lisan kita, mungkin pandangan kita, telinga kita, tingkah laku kita, ya, dan lain sebagainya. Kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku perbuat, ya. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku menyadari, mengakui ya Allah, ya, bi ni'matika alayya, ya, dengan nikmat-nikmatmu atasku ya Allah. Alias mengakui saya telah banyak engkau berikan nikmat ya Allah, telah banyak nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu laka bidambi, ya, dan aku juga menyadari bahwasanya aku banyak berbuat dosa. Aku menyadari kepadamu ya Allah, mengaku kepadamu ya Allah saya banyak berbuat dosa. Saya mengakui dosa-dosaku ya Allah, ya. Maka kemudian setelah itu baru kemudian disambung dengan faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Ini kan mulainya dari pujian-pujian dulu, pengakuan ya Allah engkau adalah Robku, tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, engkau telah menciptakan aku, gitu kan, dan aku akan berusaha untuk semampu saya, ya, untuk melaksanakan apa yang telah menjadi janjiku kepadamu ya Allah, semampuku. Aku berlindung dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Aku menyadari bahwasanya menyadari, mengakui nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ya Allah, dan aku juga mengakui terhadap dosa yang telah aku perbuat, ya. Bidambi faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu, ditambah lagi, sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali engkau ya Allah. Nah, dengan seperti itu kalau kita pahami, ya, napa menika dipun fahami artosipun, maknanipun menika masyaallah, nggih, menika saged dados betul-betul kita menghayati apa yang kita baca niku lebih mengena di dalam hati. Pramila sayyidul istighfar, sebaik-baik istighfar menika dipun lazimi, dipun baca setiap saat, setiap hari, nggih. Niku penting. Di antara keutamanya itu menika napa, menawi jenengan niku membaca itu tadi dengan sepenuh hati, insyaallah, nggih, dosa-dosa panjenengan badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, aku mengakui nikmatmu kepadaku, artinya aku mengaku kepadamu, ya, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu yang memberi nikmat yang banyak kepada diriku. Kemudian sabda beliau, aku mengakui dosaku, artinya aku mengakui dosa-dosaku. Dosa-dosa ingkang nate dipun tindakan niku dipun akui, nggih, menyadari bilih awake dhewe niki pancen kathah dosanipun. Banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka kita akui, ya, kita pasrahkan kepada Allah SWT, kita akui, mengakui dosa-dosa kita sami menika dumateng Allah SWT, kemudian baru minta ampun. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau ya Allah. Di dalam hadis Abdullah bin Amr disebutkan bahwa Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, ya, ajarkanlah kepadaku doa untuk membaca dalam sholatku, untuk ku baca dalam salatku. Maka beliau bersabda, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, niku bisa dibaca ketika pas salat, ngoten niku saged, pas sujud bisa dibaca, ya, karena sujud itu adalah waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah SWT ketika sedang sujud. Maka banyak doa di situ adalah sesuatu yang masyhur, sesuatu yang utama. Utaminipun nalika jenengan salat sunnah. Nggih, nek salat berjamaah nggih tentunipun nggih disesuaikan. Nek jenengan makmum ya berarti kan mengikuti imam pun takbir ya jenengan ampun sujud terus. Lah aku ndonga sing akeh Mas. Jarane sing nika kedudukan seorang hamba dengan Allah yang paling dekat itu ketika sujud, ya. Wah, imamnya pun takbir Allahu Akbar, jangan sujud terus, ya.
niku mboten leres. Utawi nek jenengan dados imam sujud kesuwen, sujud terakhir kan ada sunahnya, sujud terakhir tuh banyak panjang doa dalam sujudnya. Nggih bener. Ning niku nek jenengan pas salat sunah, nek salat berjamaah ampun kesuwen-suwen, mengke makmume batin. Malah dibatin karo makmume dirasani karo makmume. Opo sujud opo lali opo sujud suwe men sampai keju. Gitu. Kesuwen lah sujud niku wau padahal enten tiang-tiang mbok pilih segera ingin menapa menika wonten keperluan yang lain, badhe tidak pundi segala macamnya. Nek kesuwen sujude suwe banget nih sampai doa macam-macam doa suwe banget ngoten niku ya engko malah jamaahnya doa batin gitu loh. Malah napa menika ngrasani imame malah daten mboten sae gitu. Pramila nggih harus bijaksana nek tetes imam niku nek pengen dawa dongane niku jenengan nek pas salat sunah nggih mang dawake sakarepe jenengan monggo. Rasul itu nek pas salat sunah nggih salat tahajud misalipun panjang-panjang. Nek salat jamaah nggih sewajarnya. Nggih, sewajarnya. Apalagi di situ ada orang yang tua, ada orang yang sakit-sakitan, itu Rasul ya agak merpendek. Rasul mireng enten lare nangis cenger ngoten niku salatnya dipun percepat. Nggih. Awet napa khawatir ibu itu atau orang tua anak tersebut merasa napa menika wah anakku nangis kayak sedang salat gitu kan. Nggih, rasane kan bener penak ta nggih. Wah perkewo karo liya-liyane anakku nangis kejer gitu. Jangan pas Nabi sholat niku nah itu Rasul itu sampai seperti itu memperhatikan seperti itu. Sholatnya dipercepat, ya, bintang rampung. Ya, jadi pun bijaksana dados imam. Tapi nek jenengan mau sholat sendiri panjang-panjang monggo, ya boleh-boleh saja. Ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ini kan pengakuan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak alias dengan dosa yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau adalah yang zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu kita baca itu juga sangat bagus ya. Atau dalam doa-doa yang lain juga bisa. Di antara sebaik-baik istighfar ialah ucapan seorang hamba astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niki yang sering dibaca ya sasampunipun salat niku kan baca niku nggih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Niku di banyak baca niku sesuatu hal yang sangat baik ya. Napa artosipun astaghfirullahalazim ya. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwa, yang mana tidak ada ilah boten wonten sesembahan yang hak diibadahi selain Dia Allah. Ya, ini kan bentuk pengakuan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung ya. La ilaha illa huwa, mboten wonten sesembahan sakliyanipun Allah. Al Hayyul Qayyum ya. Yang Maha hidup lagi mengurus makhluk. Al Qayyum mengurus makhluk sendirian. Tur mboten kerepotan. Allah niku ngurusi sedaya makhluk niku mboten nate sambat, mboten nate ngresula, mboten nate kesel. Tidak sama sekali, tidak pernah lelah. Walaupun ngurusi sedaya makhluk, memberikan rizki sebanyak-banyak pada makhluknya, pada hamba-hambanya, mengatur rizki semuanya itu. Ya. Niku Allah tidak pernah capek, tidak pernah lelah sedikit pun, dan tidak berkurang sedikit pun apa yang diisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha segala-galanya, Maha mengurus makhluk. Dados mboten usah khawatir nggih. Awake dhewe dadi menungso niku mboten usah khawatir. Napa meneh dados tiyang ingkang bertakwa marang Allah Subhanahu wa taala. Diurusi kali Gusti Allah insyaallah.
Wong tiyang mboten beriman men diurusi kalih Gusti Allah diparingi rezeki kok masa wong sing beriman ora dikei rezeki. Mboten usah khawatir ya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga, melindungi, memelihara dan seterusnya ya. Pramila dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supados Allah nggih dekat dumateng kula lan panjenengan sami. Wa atubu ilaih dan saya bertobat kepadanya. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membaca ia akan diampuni meskipun ia melarikan diri dari medan perang. Masya Allah, ini dalam sebuah riwayat ya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, Abu Dawud juga. Ya. Kemudian dari Al-Mungdhiri berkata isnad hadis ini baik dan mutasil. Ini menunjukkan bahwasanya bisa jadikan hujjah ya. Yang penting mau istighfar ini tadi, membaca tadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka barang siapa yang membaca ya, membacanya ia akan diampuni meskipun ia melarikan diri dari medan perang. Ya, lari dari medan perang itu dosa besar, Pak. Ya, kabur dari medan perang itu dosa yang sangat besar. Ya, itu kalau tidak bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha itu ya tidak ya napa menika dosane pun gede ya, hukumannya saksinya berat ya. Termasuk dosa besar ya. Niku kabur dari medan perang gitu. Kenapa kok termasuk dosa besar? Karena akibatnya sangat berbahaya ya. Pasukan perang enes yang kabur, ini mempengaruhi yang lain mentalnya tadinya berani karena ada temannya yang kabur melarikan diri, kemudian ada yang mengikuti lagi, akhirnya barisan itu bisa pecah ya, merebak rasa takut di pasukan yang lain, akhirnya apa? Mereka banyak yang kabur melarikan diri, menimbulkan kekalahan dan kekacauan dalam internal pasukan itu. Maka dalam Islam itu betul-betul tidak boleh kabur apapun yang terjadi, kabur dari medan perang, kecuali mundur untuk kemudian ngatur siasat lagi boleh. Tapi ini kabur kan hanya gara-gara takut mati, itu dosa besar. Dosa besar. Maka itulah yang membedakan antara para mujahidin yang ada di Palestina dengan pasukan Israel, itu jauh sekali kualitasnya berbeda sama sekali. Ya. Maka kalau harus sampai 91 harian ini, ya, mereka tidak berhasil menghancurkan atau menumpas Hamas karena memang mental perangnya berbeda ya. Hamas ya, para mujahidin mereka berperang itu untuk mencari kemuliaan atau iskariman awmut syahidan, mati syahid ya, mereka nggak takut lagi dengan kematian. Sedangkan tentara-tentara Israel mereka berperang untuk mencari hidup. Maka banyak dari mereka yang kabur ya, ribuan orang desersi, nggak mau diterjunkan dalam medan perang karena ketakutan ya. Mentalnya sudah berbeda, sangat jauh sekali. Itu sangat berpengaruh dalam medan perang. Punten dereng, Pak. Dereng. 2 menit lagi. Nggih. Sekalian kalau sambung satu hadis lagi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, sungguh dalam satu majelis kami pernah menghitung Rasulullah SAW membaca 100 kali doa. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi, wahai Rabbku, ighfirli, ampunilah aku ya. Wa tub alayya ya, dan terimalah taubatku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antat tawwabul ghafur, engkau maha menerima taubat dan juga maha mengampuni. Nah, ini Rasulullah SAW pernah membaca doa ini ya, yaitu istighfar dan bertobat itu ya, membaca 100 kali sampai dihitung ya. Sahabat Ibnu Umar ini kan betul-betul sangat perhatian sekali dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sahabat Abdullah Ibnu Umar menika termasuk sahabat engkang paling napa menika itibak kalian Rasulullah SAW dalam hal urusan, termasuk dalam keseharian pun, termasuk nalika dalam perjalanan itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah di tempat itu suatu ketika, maka Ibnu Umar suatu saat yang lain sampai di situ melakukan hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu beliau paling itibak kalian Rasulullah SAW. Padahal boleh kemawon di tempat itu, misalkan Rasulullah itu qadul hajat, ya, boleh saja Abdullah Ibnu Umar atau siapapun yang lain tidak ikut-ikutan qadul hajat di tempat itu, ya boleh saja. Wong itu kan urusan adamiyun ya, urusan
pribadi masing-masing gitu loh ya. Tapi Abdullah ibnu Umar itu begitu. Suatu ketika beliau pernah melihat Rasulullah dalam perjalanan, di situ muter dulu ya 3 kali, kemudian menderumkan untanya. Maka ketika Abdullah bin Umar lewat jalan situ, mesti juga melakukan hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betek-beteke pengen ittiba marang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Itulah sahabat yang paling perhatian betul dengan memperhatikan apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau berusaha untuk mengikutinya. Termasuk dalam hal ini beliau sempat untuk menghitung ya. Dalam satu majelis duduk seperti itu ya, beliau pernah menghitung Rasulullah SAW membaca 100 kali doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Masya Allah, niki Rasulullah ya, dalam satu majelis beristighfar ya 100 kali ya, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul yang maksum. Masya Allah ya. Pramila ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, menika kita tasih dipun paring kesempatan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi yuswa, dipun paringi umur, monggo estu-estu dipun ginaken kalih perkawis kala wau. Sepindah nggih menika napa kathah-kathahaken anggenipun amal soleh ya, damel bekal benjing wonten ing akhirat. Engkang kalih nggih menika perbanyak istighfar. Karena kita menyadari kalau sami menika kathah lepatipun, kathah dosanipun, maka sudah seyogyanya, seharusnya kita sami menika senantiasa banyak istighfar marang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi mengatakan kita sami samangke termasuk dados tiyang-tiyang ingkang beruntung, ingkang pikantuk kabegjan kamulyan fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Apabila mengatakan ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten wonten lepat wonten ing atur menika saking kula pribadi, leres saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.